Ini bukan tentang suami bisa memimpin atau tidak, tapi apakah kemampuan, kepandaian, kebijaksanaan suami dalam memimpin lebih baik daripada istrinya. Suamiku itu sulit mengambil keputusan. Aku kan wanita ya, Coach. Kok aku lagi yang harus menuntun dia? Suamiku itu kurang berjuang, maunya santai-santai aja. Padahal aku bukan hanya ngurus anak dan suami. Aku tuh kerja juga mati-matian. Karirku naik terus, sedangkan dia gitu terus, nggak ada perubahan. Pergumulan mengenai kepemimpinan dan dominasi merupakan salah satu konflik sehari-hari yang terjadi di banyak pasangan suami istri. Banyak istri merasa suaminya tidak bisa menjadi pemimpin keluarga, tidak bisa mengambil keputusan, atau kurang ambisius, sehingga penghasilannya kalah dengan istrinya. Ketidakmampuan suami untuk memimpin dapat disebabkan oleh beberapa sebab. Misalnya, mungkin dia tidak tahu cara memimpin. Dia nggak punya role model yang dapat ditirunya menjadi pemimpin. Mungkin juga dia tidak menyadari pentingnya kepemimpinan ayah di rumah. Mungkin dia melihat bahwa ayahnya pun tidak menjadi pemimpin di keluarganya. Atau mungkin juga suami memang malas atau kurang peduli, dan ini disesalkan ya. Dalam hal-hal yang seperti tadi, sang suami memang perlu melakukan perubahan-perubahan agar ia bisa mulai memimpin keluarganya. Misalnya melalui edukasi, konseling, atau juga pendekatan spiritual. Tapi ada kalanya walaupun sang suami tahu, menyadari, peduli dengan kepemimpinan di dalam rumah, dia tetap gagal menjalankan fungsinya. Nah, salah satu yang sering menjadi penyebabnya adalah kepemimpinan itu ternyata bukan hanya melulu soal memenuhi suatu level standar kepemimpinan tertentu, tapi juga tentang siapa yang lebih mampu, lebih pandai, lebih berhasil, dan lebih cepat mengambil keputusan di antara suami dan istri. Kepemimpinan suami selalu akan dibandingkan dengan istrinya. Ini bukan tentang suami bisa memimpin atau tidak, tapi apakah kemampuan, kepandaian, kebijaksanaan suami dalam memimpin lebih baik daripada istrinya. Saat kita bicara tentang kuasa, kadangkala ini juga tentang siapa yang mempunyai kemampuan finansial yang lebih tinggi di antara mereka. Sebagian dari istri-istri, ya tentu saja nggak semuanya ya, mereka yang mempunyai kemampuan ini menuntut suaminya harus lebih hebat dari dirinya. Lalu mengkritik keputusan-keputusan suaminya yang dianggap lambat dan tidak bijaksana, atau menghakimi suaminya yang memiliki kinerja yang lebih rendah daripada dirinya. Akibatnya si suami itu merasa tertekan. Sang suami marah karena direndahkan. Tak jarang suami mendapatkan ledakan amarah dari istri sampai ia takut mengambil keputusan. Ia jadi cripple, lumpuh. Ia nggak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana bisa melakukan sesuatu kalau setiap upaya yang ingin dia lakukan selalu mendapatkan kritikan lagi, selalu salah lagi, salah lagi. Hal ini yang membuat sang istri semakin menjadi-jadi, semakin menyalahkan ketidakmampuan suaminya. Suami pun menjadi semakin terpuruk, semakin gagal menjadi pemimpin. Mereka berdua sebenarnya telah masuk ke dalam lingkaran setan negativitas. Keutuhan pernikahan jadi terancam. Ada beberapa hal yang penting yang perlu benar-benar dihayati agar Pak Sutri dapat keluar dari jerat lingkaran setan ini. Yang pertama, Pak Sutri perlu menyadari bahwa mereka berada dalam satu tim yang sama. Ini berarti keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan bersama ya. Dan kegagalan satu orang juga merupakan kegagalan yang bersama juga. Saat anggota tim dianggap underperform, yang diperlukan adalah kerjasama dan dukungan, bukan kritik dan tekanan. Yang kedua, menekankan hal yang positif merupakan strategi yang jauh lebih efektif daripada menekankan hal yang negatif atau kegagalan atau kesalahan. Lebih baik memuji keberhasilan daripada menyebutkan kesalahan-kesalahan. Kritik istri tidak akan membuat suami menjadi semakin rajin, tetapi penghargaan baliknya akan membuat kinerjanya menjadi semakin baik. Yang ketiga, dalam hal nafkah ya, kenyataannya memang kita tidak selalu mampu menentukan penghasilan kita. Banyak faktor yang berpengaruh di situ. Selain ada usaha, selalu ada faktor hoki, luck, atau keberuntungan. Di sini kita berurusan dengan sesuatu yang ada di luar kita. Suami bisa berjuang, keras, tapi tidak semua perjuangan selalu membuahkan hasil yang kita inginkan. Saya sudah bertemu dengan banyak sekali suami-suami yang sudah bekerja siang malam, mati-matian, tapi sang istri daripada menghargai usahanya, malah menyalahkannya. Dianggapnya ia adalah orang yang work hard, bukan work smart. Atau suami-suami yang benar-benar sudah maksimal dalam berupaya work hard dan work smart sekaligus,
namun usahanya masih belum membuahkan hasil yang sepadan atau mampu menyaingi penghasilan istrinya. Nah, saat sang istri gak sabar, dia malah mencoba mengambil alih keputusan-keputusan karir suaminya, bisnis suaminya, dan tidak jarang hasilnya malah menjadi semakin buruk. Jadi sebaiknya kalaupun sang istri bisa memiliki penghasilan yang lebih, bersyukurlah. Itu adalah anugerah Tuhan. Berjuang tentu harus, tapi bersabarlah. Ya, ada waktunya dari Tuhan untuk sang suami. Keempat, Pak Suti perlu menyadari bahwa setiap orang punya harapan, pertimbangan, cost dan benefit yang berbeda. Kadangkala punya gaji sebagai seorang manajer yang mampu menyekolahkan anak hingga kuliah di kota sendiri sudah dianggap cukup bagi seseorang. Ia mungkin merasa upaya untuk meningkatkan penghasilan akan mengorbankan waktu yang berkualitas dengan keluarga atau mengorbankan hal yang lain sehingga merasa nggak layak untuk diupayakan. Karena itu dia stop di titik itu dan menjalani hidup yang terkesan santai dan tanpa ambisi bagi pasangannya. Kenyamanan suami dengan gajinya itu bisa terancam jika istrinya yang seorang entrepreneur mendesaknya untuk juga berwira swasta misalnya. Dalam hal ini, nggak ada kata benar atau salah. Sesungguhnya belum tentu salah satu di antara mereka memang salah. Yang benar adalah suami dan istri perlu duduk dan diskusi. Mereka harus menyampaikan harapannya masing-masing, kemudian saling menghargai pendapat dan memahami bahwa setiap orang punya alasan masing-masing. Sehingga tidak ada yang saling menuntut satu dengan yang lain. Karena hubungan suami istri yang sehat hanya dapat terjadi jika kita memperlakukan pasangan kita setara dengan kita, bukan lebih rendah. Nah, saya sangat suka dengan filosofi yang terkandung pada serial film silat yang saya tonton waktu saya kecil, yaitu kisah Golok Naga, Tol Yong Tol, dengan pedang langit. Ya, film ini bercerita tentang adanya golok naga yang konon sangat sakti, sehingga pemiliknya akan menguasai dunia persilatan. Satu-satunya yang mampu menandingi golok yang sakti itu hanyalah pedang langit. Plot twist dari cerita ini adalah sebenarnya rahasia kesaktian golok naga, pedang langit itu bukan terletak pada pedang dan goloknya itu sendiri, melainkan pada apa yang terkandung di dalamnya. Nah, di dalam pedang dan golok itu ada kitab ilmu silat yang terhebat, ada kitab strategi perang yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Pemiliknya mampu menguasai dunia. Isi pedang dan golok itu yang penting, bukan pedangnya, bukan goloknya. Dan untuk mendapatkan kitab-kitab sakti tersebut, pedang dan golok harus dipertemukan sehingga pedang dan goloknya patah, di dalamnya keluar kitab-kitab sakti tersebut. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti golok naga, pedang langit, suami dan istri keduanya setara. Suami seperti golok naga, istri seperti pedang langit. Bapak sendiri, ibu sendiri mungkin sudah hebat, tapi rahasia keberhasilan suatu keluarga tidak terletak dari suaminya sendiri ataupun istrinya sendiri, tapi terletak pada ketika keduanya bisa saling bekerja sama. Karena ketika suami istri mampu bekerja sama, barulah ada sesuatu yang luar biasa muncul dari Anda berdua. Saya Danny Hen, salam pembelajar.